Dulu, ketika hidup masih sederhana, orang duduk bersama saling bercerita, menatap wajah satu sama lain, mendengar dengan hati, dan menasihati dengan jiwa. Tapi sekarang, dunia kita berubah. Sekarang, semua kepala tunduk. Bukan karena sedang khusyuk berdoa, tapi karena menatap layar. Media sosial telah menjadi masjid, gereja, bahkan tempat curhat bagi banyak orang, padahal ia tak pernah bisa memberi jawaban yang sejati. Bayangkan ini. Ada seorang bapak muda, usia 34 tahun. Punya istri, 2 anak. Dulu kerja sopir travel, jujur, sederhana, tapi bahagia. Sampai suatu hari, dia melihat konten di media sosial, orang-orang pamer mobil, rumah, gaya hidup mewah. Lalu dia bilang ke istrinya, "Kita juga bisa kayak mereka, asal berani ambil langkah." Lalu ia pinjam uang. Ratusan juta. Buat mulai usaha yang sebenarnya, cuma ikut-ikutan tren. Harapan tingginya dibangun dari caption dan reels berdurasi 15 detik. Tapi realita? Usahanya rugi, hutang menumpuk, rumah tangga retak. Dan orang-orang yang dia lihat di media sosial? Ternyata, sebagian besar hidup dari gaya, bukan dari penghasilan nyata. Media sosial itu ibarat pisau. Bisa dipakai masak buat hidup, bisa juga menusuk perlahan sampai mati rasa. Banyak orang kehilangan arah bukan karena mereka bodoh, tapi karena terlalu sibuk membandingkan nasib. Padahal, hidup bukan perlombaan. Hidup bukan ajang pamer. Hidup bukan highlight story 24 jam yang habis tanpa makna. Ada anak muda juga, usia 19 tahun. Pagi-pagi belum sempat mandi, langsung buka Instagram. Scroll, 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 lihat temannya baru liburan ke Bali, yang satu habis dilamar, yang lain habis dapat kerjaan di luar negeri. Lalu dia tarik nafas dalam, matanya berkaca. Apa aku ini seburuk itu ya? Kok hidupku begini-begini aja? Padahal, dia tidak tahu, teman yang ke Bali itu habis minjam kartu kredit. Yang dilamar, sebenarnya sedang galau antara lanjut atau batal. Dan yang kerja di luar negeri? Pulang-pulang depresi. Tapi media sosial tidak pernah menampilkan luka. Hanya senyuman. Padahal kenyataan, tak seindah filter yang mereka pakai. Dalam Islam, Allah mengajarkan kita untuk bersyukur. Untuk ridha dengan apa yang ada. Dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 dikatakan, "Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku padamu. Tapi jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku amat pedih." Tapi media sosial sering mencuri rasa syukur itu. Ia membuat kita lupa pada nikmat yang sudah ada di tangan, karena terlalu sibuk mengejar apa yang ada di layar. Nenek moyang kita juga dulu mengajarkan, urip iku kudu eling lan waspada. Hidup itu harus sadar dan waspada. Bukan hanya waspada pada orang jahat, tapi juga pada godaan halus yang kelihatan keren tapi menyesatkan. Salah satunya yaitu media sosial. Ia tidak membunuh dengan pisau, tapi dengan waktu. Ia mencuri waktu produktif, mencuri fokus, mencuri ketenangan, lama-lama mencuri kehidupan. Bukan berarti media sosial harus dibenci, tapi harus dikuasai. Kita harus jadi tuannya, bukan budaknya. Pakai media sosial untuk menebar manfaat, bukan membandingkan takdir. Gunakan untuk belajar, bukan untuk membakar iri. Untuk berdakwah, bukan untuk pamer. Kalau hari ini hidupmu terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin kamu hanya terlalu banyak menonton kehidupan orang lain, sampai lupa melihat ke dalam hidupmu sendiri. Rehatlah sejenak. Tarik nafas. Matikan notifikasi. Dengarkan suara hatimu. Mungkin di sanalah kebahagiaan yang kamu cari selama ini sedang menunggu untuk ditemukan. Jangan izinkan aplikasi di ponselmu lebih tahu tentang kamu daripada kamu sendiri. Kalau kamu merasa ini menampar kenyataan yang sedang kamu jalani, itu bukan kebetulan. Ini peringatan kecil. Dari sesama manusia, yang juga pernah hampir kehilangan arah karena terlalu sibuk mencari validasi dari dunia maya. Bantu sebarkan pesan ini. Mungkin ada satu orang di luar sana yang sedang diambang kehancuran karena membandingkan nasibnya dengan akun orang lain. Klik follow. Subscribe. Share ke sahabatmu. Biar kita semua kembali sadar bahwa hidup yang sesungguhnya ada di luar layar. Dan ingat, hidupmu bukan untuk ditonton, tapi untuk dijalani.